Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih senantiasa diberikan kelimpahan berkah oleh Allah serta kesehatan. Sehingga sudah sepatutnya dan seharusnya kita manfaatkan dengan sebaik mungkin, kita gunakan untuk kebaikan-kebaikan. Adapun pada pagi hari ini insya Allah kita masih memasuki pembahasan seputar akhlak tercela, di mana di pertemuan sebelumnya sudah kakak bahas akhlak yang semestinya dihindari oleh seorang muslim, yaitu pesimis, kemudian bergantung kepada orang lain. Ini tidak baik bagi seorang muslim dan sudah sepatutnya dijauhi dari akhlak-akhlak tercela tersebut. Adapun pada hari ini insya Allah kita akan melanjutkan. Sebelum itu kita buka terlebih dahulu pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dibuka bukunya di halaman ke-119. Insya Allah kita akan membahas seputar serakah. Secara bahasa, serakah artinya rakus. Adapun menurut bahasa Arab, maka disebutkan yaitu tamak. Tamak dan serakah ini sama saja. Tamak ini dari bahasa Arab, yaitu sikap yang selalu ingin memperoleh sesuatu yang lebih dari yang telah dimilikinya. Biasanya orang yang serakah itu merasa dirinya tidak pernah puas, walaupun dia sudah memiliki keadaan yang baik, kemudian memiliki uang yang banyak, namun dia tetap merasa kurang. Nah, inilah menandakan bahwasanya orang tersebut termasuk ke dalam ciri-ciri orang yang serakah. Karena biasanya dapat digambarkan bahwasanya orang yang serakah ini dicontohkan gitu ya. Misal, ketika ada dua orang di dalam sebuah hutan, yang mana hutan tersebut tentu membuat dia susah untuk mencari makanan. Kemudian pada suatu ketika ada buah yang jatuh. Kemudian buah itu sebenarnya bisa dimanfaatkan mereka berdua untuk mengisi perut mereka yang kosong. Namun dikarenakan salah seorang dari mereka yang serakah ini mengambil buah itu kemudian dia makan sendiri. Nah, dan inilah tanda atau ciri bahwasanya orang tersebut adalah orang-orang yang serakah. Jadi orang tersebut mengharapkan atau berusaha untuk mendapatkan yang banyak, walaupun sejatinya ketika buah itu dibagi dua, insya Allah kedua-duanya akan diberikan kekuatan, karena ia bisa makan, kemudian nanti mendapatkan kekuatan sehingga mereka bisa menjalani kehidupan kembali. Nah, oleh karenanya sudah selayaknya sebagai seorang muslim ini jangan sampai terbesit di dalam diri kita untuk menjadi bagian dari orang-orang yang senantiasa serakah atau tamak. Ya, tentu akibat dari seseorang yang serakah itu sangat berdampak buruk. Yang pertama tentu akan merusak kerukunan. Yang seharusnya kita rukun terhadap masyarakat, terhadap tetangga, saling bantu-membantu. Namun dikarenakan kita serakah, maka tentu kerukunan hidup ini tidak tercipta. Bahkan yang ada permasalahan hidup. Kemudian cenderung untuk berbuat jahat. Kak, kenapa kok cenderung berbuat jahat? Biasanya orang serakah itu ia berusaha untuk melakukan berbagai macam cara. Baik cara yang baik maupun cara yang buruk, baik dilakukan baik ya secara halal maupun secara haram. Ya, seperti halnya orang yang korupsi, orang yang mencuri. Tentu biasanya terkadang atau banyak bahkan dari mereka itu karena tidak puasnya dengan keadaan yang mereka sedang jalani. Mereka merasa kurang, mereka merasa belum terpenuhi apa-apa yang mereka lakukan, yang mereka dapatkan. Nah, makanya biasanya mereka menghalalkan segala cara. Kemudian diremehkan orang, sudah pasti. Ya, karena tentu akan sangat dibenci oleh banyak orang. Kemudian hilangnya rasa malu. Adapun bagaimanakah solusinya atau menghindarinya dari sifat serakah? Yang pertama, tentu yang seharusnya yaitu bersifat qanaah. Bersifat merasa diri ini udah cukup. Ya, teman-teman mungkin terkadang mengeluh dengan keadaan yang sekarang. Ya, namun yakinlah bahwasanya keadaan yang sekarang ini sudah semestinya kita syukuri. Ya, kita yakini bahwasanya ini Allah memberikan sebaik-baiknya. Ya, jangan sampai mengeluh.
dalam masalah harta sudah seharusnya kita melihat orang-orang yang di bawah. Kita lihat masih ada orang yang hidupnya di jalanan, masih ada orang yang mau makan aja susah, sedangkan kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan terlahir dari keluarga yang luar biasa. Ya, seperti itu. Adapun yang kedua, membiasakan untuk pola sederhana. Ya, jangan boros, jangan berlebih-lebihan. Sederhana saja. Ya. Apabila ada uangnya segitu ya segitu. Jangan dipaksakan minjem sana, minjem sini, jauhkan. Ya, kemudian tidak panjang angan-angan. Kak, angan-angan memang tidak boleh, berimajinasi itu memang tidak boleh, namun sewajarnya saja. Jangan sampai berlebihan, karena ditakutkan nanti apabila tidak tercapai membuat menciptakan mencari jalan untuk menghalalkan segala cara. Kemudian tentu banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Adapun yang kedua yaitu seputar putus asa. Ya, Kak, putus asa itu apa? Kalau di dalam buku ini diceritakan bahwasanya mungkin dari teman-teman ada yang berharap bisa ranking 1 atau mendapatkan nilai yang bagus. Ternyata ketika pembagian rapot tidak mencapai. Ternyata jauh dari ekspektasi. Ternyata hasilnya jauh dari apa yang kita inginkan. Ya, tentu hal ini membuat kita kecewa. Namun perlu diyakini terlebih dahulu, kecewa kita jangan sampai membuat kita putus asa. Kita harus perhatikan terlebih dahulu apakah usaha kita selama ini sudah maksimal. Apakah kita benar-benar sudah berjuang selama ini? Ya, sehingga kita tidak mencapai atas apa yang kita harapkan. Seperti itu dulu. Kita perhatikan dulu apakah usaha kita sudah maksimal. Ya, jika belum, maka itulah kekurangan kita. Namun, jika Kak, saya sudah semaksimal mungkin, namun belum, insya Allah akan memberikan jalan yang terbaik. Sehingga putus asa ini merupakan hilang harapan atau tidak mempunyai harapan lagi. Ya. Dan di sini biasanya orang yang putus asa maka dia hidupnya sudah tidak bersemangat. Orangnya lemes saja, males saja. Yakin bahwasanya nanti gagal. Itu salah. Ya, sudah seharusnya sebagai seorang muslim, sebagai manusia untuk senantiasa berikhtiar, berusaha terlebih dahulu. An-nasu bitafkhir, sungguhnya manusia itu berusaha. Ya, wallahu tabdir, Allah yang nanti berkehendak. Entah Allah memberikan yang terbaik, pasti Allah memberikan yang terbaik. Namun terbaiknya Allah itu mungkin di mata kita ini kita anggap buruk dan lain sebagainya. Ya, biasanya orang yang putus asa itu dia tidak semangat. Kemudian tentu ya tidak mempunyai harapan. Di sini contoh seperti halnya orang mempunyai penyakit contoh stroke. Kemudian ketika dia berobat gagal, kemudian dia mengatakan bahwasanya udah dah, nggak usah berobat lagi dah, ngabisin duit aja, udah ini mah nggak bakal sehat lagi stroke ini. Wah, ini menandakan orang itu putus asa. Nah, kita tidak boleh putus asa terhadap rahmat Allah, tidak boleh putus asa atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap berusaha, insya Allah akan memberikan perubahan, Allah akan memberikan bantuan pastinya kepada seseorang yang senantiasa berusaha. Di sini ya, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya seseorang yang putus asa maka sifatnya itu seperti orang-orang kafir. Sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani yadhabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi wa la tay'asu min rauhillahi innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirin. Maaf, illal qaumul kafirun. Ya, artinya, hai anak-anakku, ya pergilah kamu maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Surah Yusuf ayat 87, Shadaqallahul Adzim. Ya, adapun dampak atau akibat dari seseorang yang putus asa tentunya menghalangi kemajuan dirinya, menghalangi manusia untuk maju, karena dia tidak mau berusaha. Pastinya orang yang berputus asa itu malas untuk berusaha juga, tidak adanya semangat untuk hidup. Dia meyakini bahwasanya hidup itu gagal, karena ia putus asa saja. Kemudian tidak menyebabkan bisa menyebabkan orang bunuh diri. Nah, biasanya orang bunuh diri ini ketika teman-teman mendapatkan berita ya di televisi ataupun di YouTube,
seseorang bunuh diri biasanya disebabkan oleh putus asa. Dia tidak yakin bahwasanya Allah akan memberikan petunjuk, memberikan rahmat, memberikan kemudahannya kepada manusia. Ya, adapun langkah atau solusi untuk menghindari kita dari sifat putus asa yaitu tetap bersikap optimis, yakin bahwasanya diri kita bisa. Ya, walaupun nanti hasil insya Allah Allah pasti berikan yang terbaik kepada kita. Kemudian jangan mudah untuk mengeluh, dikit-dikit mengeluh, tidak. Ya, kita hindari hal tersebut. Kita yakin bahwasanya Allah memberikan ujian atau cobaannya itu sesuai dengan kemampuan seorang hambanya. Kemudian berusaha mendekatkan diri kepada Allah, merasa yakin bahwa setiap persoalan pasti ada jalan keluarnya. Dan yang terakhir, berdoa dan minta kepada Allah ya, untuk diberikan kemudahan dan jalan keluar. Ya, di sini ada ayat Al-Quran. Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Artinya tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, sungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Seperti ini teman-teman yang dirahmati Allah. Silahkan untuk materi setelahnya, ya muhasabah ini silahkan teman-teman dibaca kesimpulannya. Mudah-mudahan materi ini bisa dipahami dengan baik dan kita semua terhindar dari akhlak tercela dari keempat akhlak yang sudah kita pelajari. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Kita tutup dengan baca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.